Halo teman-teman, kembali lagi dengan video kami, Teknik Sipil Universitas Nusa Lontar. Kami di sini akan membahas tentang struktur beton. Sebelum masuk dalam pembahasannya, kami akan memperkenalkan nama. Saya Anjali Agustina Manuain, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 2305100002. Saya Netrusia Bedam, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 23051005. Saya Sahabat Imam Mako, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2305100001. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan struktur beton pada bangunan rumah. Di sini saya akan menjelaskan pada bangunan rumah yang ukurannya dengan panjang 4 meter, dengan tinggi 4 meter, dengan lebar 4 meter, dengan cantilevernya 2 meter. Di sini saya akan menjelaskan pada plat yang kami miliki ada 12 cm dengan tingginya 40 cm, dengan lebarnya 40 cm. Di sini juga kami menggunakan arah kanan daripada bangunan rumah yang memiliki 6 meter dan 2 meternya cantilever dan 4 meternya panjang balok. Di sini kami akan menjelaskan pada bangunan ini. Yang pertama, satu pembenaran balok dan kolom. Yang kedua, dimensi plat 12 cm dan balok dan kolom 30 cm dan 40 cm. Ketiga, MU atau momen ultimate dan momen yang terjadi. Yang keempat, ukuran besi tulangan pokok dan bagel. Yang kelima, gambar bidang momen dan gaya lintang, gambar lintang. Di sini penyelesaian. Di sini kami panjang pada balok tadi yang kita bahas tadi ada 6 meter. 6 meter di sini kami memiliki 2 key. Kami memiliki 2 key, yaitu yang pertama, key pertama dengan keseluruhannya 6 meter, dengan key kedua dengan 2 meter. Di sini juga kami akan menyelesaikan tugas ini dengan menggunakan dua bangunan. Yang pertama segitiga trapesium. Yang segitiga menggunakan rumus 1/2 kali A kali T. Di sini juga kami di sini kami menggunakan 1/2 kali trapesium juga 1/2 kali A kali T kali B berjenis. Kami ulang 1/2 dikali dengan A alas dikali tinggi dikali dengan berjenis sama dengan 1/2 kali 2 kali 1. Satu yang kami dapat dari mana? Karena cantilevernya 2, jadi kita menggunakan segitiga, dan segitiganya 45 derajat. Jadi bagi 2 dibagi 1. Oke, kami di sini akan 1/2 dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan dengan berjenis 2400 kg per cm kuadrat. Di sini 1/2 dikali 1 dikali 24 dikali dengan 0,12 plat. Kita langsung kali dengan plat 12 cm. Masihkan 2,88. Kita bulatkan menjadi 3 kN per meter beban luar dan plat. Di sini juga kami menggunakan trapesium yang dari 4 meter tadi. Rumusnya 1/2 kali A tambah B kali T. Di sini kita selesaikan 1/2 dikali A dikali 1/2 di A ditambah B dikali dengan tinggi dikali dengan berjenis. Kita 1/2 dikali dengan A nya 2 dengan B nya 4 dikali dengan berat jenis dikalikan dengan tingginya 2
dikalikan dengan 2400 berat sendiri tadi, kilogram per sentimeter kuadrat. Kita tulis 1/2 dikali 6 dikali 2 dikali dengan 2400 sama dengan 6 meter dikali dengan 24 kg per meter menghasilkan 144 kali 0,12. Yang tadi 0,12 itu yang kami bahas tadi itu dari 30 cm kita bulat ke meter dan 40 cm kami bulatkan ke meter. Jadi 0,3 dikali dengan 0,4 menghasilkan 0,12 meter. Oke, yang berikut kami akan menghasilkan 17,28 meter. Kita enter 17 kilonewton per meter berat sendiri balok. Berikut kami akan menentukan nilai RA dan RB. RA sama dengan RB 0. Kita gambar situ ada sigma. Di situ sigma momen B sama dengan 0 sama dengan RA. Kalau di RA di sini berarti kita menggunakan positif. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita menggunakan. Jadi kalau mencari RA berarti dari kiri ke kanan berarti positif. Tapi kalau dari kanan ke kiri berarti negatif. Jadi kita akan menggunakan yang pertama kita menggunakan RA dikali dengan L itu panjang keseluruhan dari cantilever dengan 6. Di sini sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini kami menggunakan Q1 dan Q2. Q pertamanya panjang keseluruhannya 6 itu kita bulatkan menjadi yang kita hasilkan dapat dari tadi. Q1-nya mendapatkan 3 km Newton dengan Q2-nya 17 km per Newton. Di sini cantilevernya 2 dengan 4 dengan sebelahnya 4 meter dari A ke B. Di sini tadi kita lanjut plus RA dikali dengan keseluruhannya 6 ditambah R1 dikali 1/2 dikali dengan L dikali dengan R2 dikalikan 1/2 dikali dengan L sama dengan 0. Kita plus RA tadi L nya 6 kita 3 kali dengan 2 dikalikan 1/2 dikalikan 2 ditambah dengan 17,6 dikalikan 1/2 dikali dengan 6 sama dengan 0 plus RA 6 sama dengan di sini kita sama dengan juga ya 6 ditambah dengan 306 bukan 306 jadi mendapatkan plus RA itu kembali 6 panjang tadi keseluruhan 6 meter 6 sama dengan 312 tadi hasil dari 312 itu dari 6 tambah 306 menghasilkan 312 plus RA 312 dibagi dengan 6 menghasilkan plus 52 km Newton. Di sini juga kami menggunakan sigma momen A dan sama dengan 0 dengan RB sama dengan min RB. Jadi tadi kan dari kiri ke kanan. Jadi kami akan menjelaskan dari kanan ke kiri lagi. Tapi untuk menjelaskannya kami akan menjelaskan secara demikian bisa menghasilkan plus dan plus. Jadi hasil dari semua yang nanti kita dapat tuh pasti akan kembali namanya plus. Kita coba jelaskan. Mari kita tentukan plus RB ditambah dengan R1 dikali dengan 1/2 tadi salah plus RB dikali dengan panjang keseluruhannya tadi 6 dikali dengan R2 dikali dengan 1/2 dikali dengan 1/2 dikali dengan L dikurang dengan R1 dikali 1/2 kali L sama dengan 0. Berikut min RB dikali 6 tadi 6 dari mana? Dari panjang L keseluruhannya 6 meter. Kita di sini jadi kurang karena dari kanan ke kiri ya. 17,6 dikali dengan 1/2 dikali dengan 6 kurang 3 kali 2 dikali dengan 1/2 kali 2 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan RB nya di pertama RA nya
plus, maka di sini kita akan berubahnya jadi plus karena kita meninjau dari kiri ke kanan, dari tinjau kanan ke kiri. Kita harus mencari di penghasil semua plus. Jadi dia punya tadi RB-nya kiri kita ubah jadi plus karena jadi kiri dan kanan itu kalau tadi plus berarti kita ubah ke min ke plus ya. Ayo kita lanjut. Di sini mendapatkan plus RB kali 6L tadi sama dengan 306 ditambah 6 ditambah dengan RB plus RB sama dengan 312 plus RB 312 dibagi dengan 6 lagi menghasilkan plus 52 km Newton. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menggunakan metode cross. Tujuan saya menggunakan metode portal cross adalah karena gambarnya merupakan portal cross dan ingin mencari momen maksimum pada gambar tersebut atau balok dan untuk mencari ukuran besi tulangan pokok dan begel. Untuk gambarnya, beban merata 1 di balok AB dengan jarak 2 meter. Pada balok A ke C, beban merata 2 sebesar 17 kN per meter dengan jarak 4 meter. Untuk kolom BD dan CE, jarak B ke D dan C ke E adalah 4 meter. Soal pertama, hitung dan gambar bidang M dan D dengan metode portal cross. Untuk soal yang kedua, hitung pula reaksi perletakan struktur tersebut untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya yang pertama, momen primer. Momen primer adalah beban yang dipikul entah itu beban merata, beban titik, atau beban pusat, beban luar, dan lain-lain. Kita mulai dari momen BA sama dengan Q1 kali Q2 kali L pangkat 2 per 12. Ini adalah rumus. Q1 yaitu 3, Q2 yaitu 17 menggunakan 2Q karena ada 2 beban merata. Kita lanjut dikalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu jarak A ke B 2 meter per 12 sama dengan 17 kN per meter. Untuk momen AB sama hasilnya, tapi hasilnya min sesuai perputaran arah jarum jam. Untuk momen BC sama dengan min Q2 kali L pangkat 2 per 12 sama dengan min 17 kali 4 pangkat 2 per 12. 4 ini adalah jarak B ke C sama dengan min 22,67 kN per meter. Sebaliknya, momen CB tapi positif. Untuk kekakuan balok, kekakuan BA sama dengan 3 EI per 2 sama dengan 1,5 EI. Kekakuan BD sama dengan 4 EI per 4 sama dengan 1 EI. Kekakuan BC sama dengan 4 EI per 4 sama dengan 1 EI. Kekakuan CE sama dengan 4 EI per 4 EI sama dengan 1 EI. Selanjutnya faktor distribusi. Momen di BA sama dengan 1,5 EI, ini dari kekakuan balok BA selanjutnya. Nanti BC, BD, CB, dan CE juga diambil dari kekakuan balok. Oke, kita lanjut 1,5 EI per 1,5 EI tambah 1 EI tambah 1 EI sama dengan 0,42. Di bawah per selanjutnya, di bawah per kita dapat dari setiap nodul yang ada B-nya. Dapat dari selanjutnya BC sama dengan 1 per 1 EI tambah 1,5 EI tambah 1 EI sama dengan 0,28. Pernya sama juga. Selanjutnya BD sama dengan 1 per 1 EI tambah 1,5 EI tambah 1 EI sama dengan 0,28. Ini sama seperti BC. Berikut CB sama dengan 1 per 1 EI tambah 1 EI per dari nodul C yang ada sama dengan 0,5. Untuk CE sama seperti CB yaitu 0,5. Kita akan masuk pada tabel distribusi. Titik kumpul pada 5 yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk balok ada AB, BA, BC, BD, CB, CE, DB, dan EC. Untuk koefisien distribusi, AB tidak ada, BA 0,42, BC 0,28, BD 0,28, CB 0,28, CE 0,5, mohon maaf, CB-nya 0,5, CE-nya 0,5.
DB dan EC tidak ada. Momen primer AB min 17, BA 17, BC min 22,67, BD tidak ada, CB 22,67, CE dan DB dan EC tidak ada. Distribusi min 2,381 didapat dari momen primer AB 17 kurang BC 22,67 kali koefisien distribusi BA yaitu 0,42 sama dengan min 2,381. Selanjutnya distribusi BC sama dengan 17 kurang 22,67 kali 0,28 sama dengan min 1,587. Untuk distribusi BD sama dengan BC karena koefisien distribusinya juga sama. Untuk distribusi CB sama dengan 22,67 kali 0,5 sama dengan min 11,335. Ini juga sama untuk CE, untuk DB dan EC tidak ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya induksi untuk induksi AB min 1,1905 dapat dari kita bagi 2 atau kali dengan 0,5 dari distribusi BA yaitu contoh min 2,381 kali 0,5 sama dengan min 1,1905. Berlaku juga buat BC, BD, CB, dan CE dikali 0,5 atau dibagi 2. Untuk setiap induksi dari pasangan balok masing-masing kita akan lanjut ke distribusi lagi. Induksi min 5,675 kali balok BA yaitu 0,42. Untuk distribusi BA sama dengan min 2,380. Selanjutnya juga begitu, min 5,6675 kali balok BC dan BD. Untuk CB dan CE min 0,793 kali 0,5 hasilnya min 0,3965. Untuk induksi sama, buat seperti tadi. Selanjutnya distribusi juga sama, kita buat juga seperti tadi, lalu kita coba menjumlahkan untuk mendapatkan momen ujung atau momen akhir. Kita dapat di sini 11,335 dan min 11,335 pada balok CB dan CE. Lanjut, kita analisis free body untuk mencari reaksi. Kita pisahkan menjadi dua balok yaitu AB dan BC. Pada balok AB kita gambar dua anak panah ke bawah berlawanan arah pada anak panah bawah atau reaksi, lalu pasang momen ujung AB 17 dan BA 12,322 di atas balok. Reaksi pertama 20 kali 2 per 2 sama dengan 20. 20 ini dari beban merata yaitu 3 tambah 17 kali 2 sama dengan 40. Jaraknya itu 40, lalu dibagi dengan 2 hasilnya 20. Untuk nodal B sama 20. Untuk arah panah ke atas karena bebannya ke bawah. Jadi reaksi ke atas atau berlawanan arah Anak panah kedua 17 per 2 sama dengan 8,5. 17 dari momen ujung AB bagi jarak 8,5 bagi jarak sama dengan 8,5. Arah anak panahnya kali ini berlawanan, satunya naik, satunya turun. Harus berlawanan untuk reaksi ketiga yaitu 12,322 per 2 sama dengan 6,161. Untuk 12,322 dari momen ujung BA, lalu jumlahkan pada nodal A 20 tambah 8,5 kurang 6,161 sama dengan 22,335.
39 dan pada nodal B sama dengan 20 kurang 8,5 tambah 6,161 sama dengan 17,661. Untuk balok BC juga cara kerjanya sama, sehingga pada nodal B sama dengan 34 tambah 14,4042 kurang 5,667 sama dengan 42,375. Dan pada nodal C sama dengan 34,14,042 tambah 5,667 sama dengan 25,625. Ini adalah reaksi yang terjadi pada anak panah pada samping balok AB dan BC. Untuk AB 3,42 dapat dari 0,78 kurang 4,2. Untuk BC 4,2 saya jelaskan pada free body berikut pada kolom. Baik, pada kolom 2 anak panah di atas 17,661 dan 42,375 dari reaksi di perletakan B pada anak panah bawah 60,036 dapat dari 17,661 tambah 42,375. Ini adalah kolom. Ini adalah kolom BD untuk anak panahnya berlawanan arah jarum jam. Untuk B kita lihat momen ujung BD sama dengan 3,118 dan D sama dengan 0. Karena penjumlahannya sama dengan 0 pada momen ujung BD. Anak panah samping dapat dari atau 0,78 dari 3,118 bagi jarak BD yaitu 4 meter sama dengan 0,78 karena D sama dengan 0, maka hasil samping 0,78 untuk kolom CE juga sama. Tapi untuk hasil panah samping perletakan C 11,334 bagi 4 sama dengan 2,83 dan 5,469 ini perletakan E bagi 4 yaitu jarak 1,37. Lalu jumlahkan sama dengan 4,2. Jadi 4,2 ini dapat dari penjumlahan reaksi bagi jarak. Untuk gambar bidang M dan D kita mulai. Momen pada A kita dapat 17. Pada momen ujung AB dan di bawah 8,5 dari 17 bagi 2. Selanjutnya paling atas atau B sama dengan 28,085 dari momen ujung BC. Di bawah 14,042 setengah dari 28,085 untuk ke atas 11,335 dari balok CB dan CE. B bawah atau kolom dapat. Untuk B bawah kolom dapat 3,118 dan D sama dengan 0. Untuk C 11,335 dan E 5,469 sesuai tabel distribusi. Gambar ini parabola karena ini adalah beban merata. Untuk bidang lintang gambarnya segitiga mulai dari A sama dengan 22,339 dari reaksi A turun ke bawah dapat 0,78 dari reaksi BD dan ada juga 42,375 pada B dan 17,661 dari reaksi B. Dan untuk C turun ke bawah dapat 25,625 dari nodal C dan di E kita dapat 4,2 dari reaksi kolom CE. Besar gambar sesuai dengan momen ujung dan reaksi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana atau cara mendapatkan berapa diameter besi yang harus digunakan dan berapa jumlah tulangannya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan suatu balok dan kolom dengan luas penampang sebagai berikut. Luas penampang pada kolom yaitu 40 cm dan pada balok yaitu 30 cm. Nah, selanjutnya ukuran tulangan kolom dan balok berkisar antara 1,5% sampai dengan 2,7%
0,05% dari luas penampang kolom dan balok. Nah, ukuran kolom yaitu 30 cm per 40 cm dan ukuran balok yaitu 30 cm per 40 cm. Lalu kita mencari luas penampang kolom dan balok 30 per 40, yaitu 30 cm dikali 40 cm sama dengan 1,200 cm persegi. Yang berikut kita mencari kebutuhan tulangan kolom minimum, yaitu 1,5% dikali luas penampang kolom, yaitu 0,015% dikali 1,200 cm, sehingga mendapatkan hasil 18 cm persegi. Kemudian kita mencari kebutuhan tulangan balok minimum, yaitu 1,5% dikali luas penampang balok, yaitu 0,015% dikali 1,200 cm persegi, sehingga mendapatkan hasil 18 cm persegi. Kemudian kita menggunakan besi berdiameter 18, yaitu pada balok dan kolom. Nah, L dikali penampang besi diameter 18, yaitu pi kali R pangkat 2 dalam kurang R sama dengan 1/2, D sama dengan 1/2, 18 mm sama dengan 9,0 mm dan 0,9 cm. Nah, yaitu 3,14 dikali 0,9 cm dikali 0, cm, sehingga 3,14 dikali 0,81 menghasilkan 2,5434. Maka jumlah tulangan besi diameter 18 yang dibutuhkan yaitu kebutuhan tulangan kolom dan luas penampang diameter 18. Nah, 18 cm persegi dibagi dengan 2,5434 sehingga mendapatkan hasil 7,8 pH. Lalu dibulatkan menjadi 8 sehingga mendapatkan tulangannya 8. Nah, untuk diameter begelnya kita menggunakan 10. Nah, jarak pemasangan begel 100 mm di daerah tumpuan dan 150 mm di tengah kolom atau balok. Jadi, ukuran tulangan pokok balok diameter 18, yaitu ukuran tulangan pokok kolom adalah 8 batang, yaitu 4 batang di atas ditambah 4 batang di bawah. Nah, selanjutnya mencari MU dan momen yang terjadi. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan suatu balok dan kolom yang terbuat dari beton tulangan. Ditunjukkan pula potongan penampang balok. Nah, balok memiliki beban merata sebesar 17 kN per meter dengan menggunakan Fc atau kuat tekan balok yaitu 27,5 MPa dan Fy atau tegang baja tulangan yaitu 400 MPa dan Y yaitu beton sama dengan 24. Nah, hitunglah Mn dan kita buktikan bahwa Mn lebih besar dari Mu. Nah, selanjutnya ini ada gambar di bawah yaitu alasnya KL sama dengan 3 kN per meter dan Q pada baloknya 17 kN per meter ditambah berat sendiri. Nah, luas pada alas 2 meter dan luas pada balok yaitu 4 meter dan luas keseluruhannya 6 meter. Berikutnya, gambar di samping ini adalah kolom dan balok. Nah, selanjutnya kita menghitung AS atau luas tulangan tarik. AS sama dengan kita menggunakan rumus 1/4 pi diameter pangkat 2 dikali N, yaitu AS sama dengan 1/4 pi 18 pangkat 2 dikali dengan 8 sehingga mendapatkan hasil AS 2034,72 mm persegi. Selanjutnya
Nah, masuk ke bagian yang kedua, yaitu menghitung A atau jarak tulang tarik. Nah, A sama dengan AS kali FY per 0,85 dikali FC kali B, yaitu 2034,72 dikali dengan 400 per 0,85 dikali dengan 27,5 lalu dikali dengan 300 sehingga menghasilkan 116,062. Nah, yang berikut kita menghitung MN atau momen nominal. Nah, MN adalah AS dikali FY dan dikali D kurang A bagi 2. MN sama dengan 2034,72 dikali 400 lalu dalam kurung 350 kurang 116,062 lalu dibagi dengan 2. Kita menjumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil 237,630 dikurang 065,472 Newton milimeter sehingga menghasilkan 237,63 kilonewton meter. Selanjutnya kita menghitung MN dan faktor reduksi. MN sama dengan 0,8 dikali MN. Nah, MN sama dengan 0,8 dikali dengan MN-nya 237,63 lalu MN sama dengan 190,104. Nah, yang berikut kita menghitung KDL atau beban merata dan berat sendiri. Nah, yaitu KDL sama dengan 17 ditambah luas balok dikali dengan Y atau beton. KDL sama dengan 17 dikali 0,4 kali 0,3 dikali dengan 24 sehingga 17 ditambah 2,88 menghasilkan 19,88. Yang berikut menghitung MDL atau momen MDL. MDL sama dengan 1/8 dikali dengan KDL kali L pangkat 2. Nah, MDL sama dengan 1/8 kali 19,88 dikali 6 pangkat 2 sehingga menghasilkan MDL 89,46 kN per meter. Berikut menghitung MLL. Nah, yaitu momen LL sama dengan 1/8 dikali dengan 3 dikali 6 pangkat 2. Nah, MLL menghasilkan 13,5 kN per meter. Yang berikut menghitung MU, yaitu momen DL ditambah LL. Nah, MU sama dengan 1/2 MDL ditambah dengan 1,6 MLL sehingga MU 1,2 dikali dengan 89,46 ditambah dengan 1,6 dikali dengan 13,5 sehingga MU sama dengan 107,352 menghasilkan 128,952. Jadi hasil perhitungan dengan syarat maksimum MN sama dengan MU, maka MN sama dengan 237,63 kN per meter dan MU adalah 128,952 kN per meter. Maka terbukti bahwa MN lebih besar dari MU atau MN lebih kecil dari MU.